Hai, selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan mata pelajaran IPS ya. Nah, kita masih di bab 1, Nak. Nah, masih di KD 3.1 juga. Cuman hari ini Miss Deka akan menjelaskan ya, tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan karakteristik kependudukan Indonesia. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang letak geografis ya gitu ya, letak astronomis wilayah Indonesia gitu. Kemudian ada Indonesia sebagai negara maritim gitu ya. Kita sudah banyak juga membahas itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sepertinya kita akan membahas banyak tentang sensus ya, Nak ya. Oke. Kita akan membahas tentang rasio jenis kelamin, kemudian ada rasio ketergantungan, kemudian ada tingkat pertumbuhan penduduk, ada tingkat kepadatan penduduk juga. Oke, kita langsung saja, Nak. Buka bukumu halaman 6, kita ke poin nomor 1. Di poin 1 itu ada rasio jenis kelamin. Nah, kalau kita baca di sini ya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, itu jumlah penduduk Indonesia pada sensus penduduk pada tahun 2010 ya. Pada tahun 2010 ya, nah adalah sebanyak 237.641.326 jiwa. Nah, jumlah penduduk laki-laki di Indonesia adalah sebanyak 119.639.13 jiwa. Jumlah tersebut lebih sedikit lebih banyak dari jumlah perempuan, yaitu 118.10.413 jiwa. Nah, data tersebut dapat kita gunakan untuk mengukur rasio jenis kelamin atau sex ratio penduduk Indonesia. Rasio jenis kelamin penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Indonesia pada tahun 2010 itu adalah 101. Hal ini berarti untuk setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101 orang penduduk laki-laki. Nah, tapi ini adalah data tahun 2010. Kita punya data yang terbaru yaitu tahun 2020, di mana tahun 2020 itu sudah dilaksanakan yang namanya sensus penduduk melalui jalur online ya. Nah, kalau waktu itu mungkin melihat orang tua kita ngisi sensus itu secara online, Miss akan berikan datanya. Mungkin di buku kalian nggak ada, tapi ini akan menjadi informasi tambahan buat kalian. Nah, sekarang untuk sensus penduduk tahun 2020 ini mencatat ya, BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 itu sekitar 270 juta jiwa lebih ya, Nak ya. Nah, terdapat 270 juta jiwa lebih ya. Jumlah penduduk laki-laki itu ada sekitar 136 juta lebih juga, atau sekitar 50,58% dari penduduk Indonesia. Sementara jumlah penduduk perempuan di Indonesia sebanyak 133 juta orang lebih ya, atau 49,42% dari penduduk Indonesia. Nah, dari kedua informasi tersebut, rasio jenis kelamin penduduk Indonesia itu sebesar 102, yang artinya terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Indonesia pada tahun 2020. Ya, rasio jenis kelamin ini juga bervariasi ya, Nak ya, menurut kelompok umur ya. Nanti Miss kasih gambarnya juga. Ini ada statistiknya ya. Secara umum rasio jenis kelamin di Indonesia 2020 menunjukkan pola yang semakin menurun dengan bertambahnya umur. Rasio jenis kelamin tertinggi pada kelompok umur 0 sampai 9 tahun sebesar 107 dan terendah pada kelompok umur 75 tahun ke atas yaitu sebesar 79 rasio jenis kelamin, dan pada umur 75 tahun itu sebesar 79, mengindikasi bahwa jumlah penduduk lansia perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk lansia laki-laki. Nah, itu tadi ya penjelasannya tentang rasio jenis kelamin ya, Nak ya, pada tahun 2020. Jadi tolong sebagai informasi tambahan dan pengetahuan kalian ya. Oke, kita lanjut ke rasio ketergantungan nomor 2. Nah, di sini masih datanya tahun 2010 ya, Nak ya, belum move on juga ya. Penduduk Indonesia memiliki usia yang beragam. Nah, komposisi usia penduduk Indonesia dapat dilihat dari piramida penduduk berikut ini. Nah, piramida penduduk adalah bagan yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam kelompok usia tertentu dalam periode 5 tahunan.
Piramida penduduk di samping yang tahun 2010 ini ya nak ya menunjukkan bahwa kelompok usia produktif di Indonesia itu cukup besar. Kelompok usia produktif adalah kelompok usia di mana seseorang dapat menghidupi dirinya sendiri ya, yaitu pada usia 15 sampai 64 tahun. Jumlah usia produktif di Indonesia ada sebanyak 169 juta jiwa, terdiri atas 84,3 juta laki-laki dan 84,7 juta perempuan. Tapi ini tahun 2010 ya nak ya. Miss akan bacakan yang tahun 2020. Oke, baik. Nanti di sini juga ada gambarnya ya nak ya. Miss beritahu ini adalah statistik di mana rasio tadi ya, rasio ketergantungan di usia produktif itu nanti ada juga ya, menurut kelompok umur juga ya, ada statistiknya dari tahun sebelumnya 2010 sampai 2020. Oke, presentasi penduduk usia produktif pada tahun 2020 ya, itu di umur 15 sampai 64 tahun itu terus meningkat ya, sejak tahun 1971 ya. Nah, pada tahun 1971 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 53% dari total populasi yang populasi dan meningkat menjadi 70% ya, 70,72% di tahun 2020 ini, berarti ada sekitar 70,72% usia produktif ya nak ya. Ya. Oke. Perbedaan antara presentasi penduduk usia produktif dan non-produktif itu dari 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas terlihat lebih tajam di tahun 2020 ini. Nah, persentase penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif tersebut kita bisa lihat tadi di gambar ya. Ini di gambar yang udah Miss tunjukin. Nah, pembangunan yang telah dicapai oleh Indonesia selama ini memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya itu tercermin dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Indonesia. Oke, baik nak, kita ke poin yang ketiga, yaitu tingkat pertumbuhan penduduk ya. Nah, pada pertumbuhan penduduk adalah ya, Miss jelaskan dulu, pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu. Nah, penduduk Indonesia selalu bertambah setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 2000 ke 2010 itu naik sekitar 1,48%. Nah, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia dapat dilihat dari gambar yang ada di buku kalian, ya. Nah, namun di tahun 2010 sampai 2020 itu ya. Nah, data yang Miss dapat ya, yang update ya dalam kurun waktu 10 tahun 10 tahun sampai sensus itu ya, itu laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar yang tahun ini ya nak ya, tahun 2020 ya, itu sebesar 1,25% per tahunnya. Nah, terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,24% poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode sebelumnya ya. Periode sebelumnya tadi 1,48% ya. Kalau yang tahun 2020 itu 1,25% ya nak ya. Itu tadi data untuk laju pertumbuhan tingkat pertumbuhan penduduk ya. Ini Miss Deka juga ada grafiknya, nanti bisa dilihat di sana ya nak ya. Oke, kemudian yang digambar di bukumu yang halaman 7 yang di atas itu juga diketahui juga wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tertinggi yang di mana ya, di pulau apa gitu ya, di daerah mana gitu ya. Oke, kita lanjut ke poin nomor 4 ya nak ya. Nah, di sana ada tingkat kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk Indonesia tidak merata ya nak ya. Penduduk Indonesia umumnya tinggal di Pulau Jawa. Wilayah dengan penduduk paling padat di Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk sebanyak 9.787 jiwa ya. Oke, di sini kan ada petanya ya nak ya. Nah, di sana kan ada petanya. Nah, Miss akan berikan juga ya. Ini tahun 2020 ya nak ya, yang sensus 2020. Di sini juga ada ya sekitar persentasenya ya. Oke.
Sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa ya. Meskipun luas geografisnya hanya sekitar 7% aja dari seluruh wilayah Indonesia, Pulau Jawa ini dihuni sekitar 151 juta jiwa penduduk ya. Lebih gitu ya, 151 juta lebih penduduk. Nah, atau 56,10% penduduk Indonesia ya. Kalau yang sekarang itu sekitar 56,10% ya di Pulau Jawa. Nah, Miss Deka juga ada gambarnya ya. Kemudian sebaran penduduk terbesar kedua yaitu di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sebanyak 58,56 juta orang, yaitu 21,68%. Kemudian dari Pulau Sulawesi ya, itu sebarannya sekitar 7,36%. Ada Kalimantan juga 6,15%. Kemudian ada Bali ya, wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Maluku, Papua masing-masing memiliki 5,54% dan 3,17%. Di sini juga ada gambarnya ya nak ya. Jadi bisa tahu ini yang terupdate tahun 2020 ya nak ya. Nah, ini sangat update sekali. Kalau yang di buku kalian itu 2010 itu sudah tidak dipakai sebenarnya ya nak ya, hanya untuk pembanding. Yang sekarang itu datanya di tahun 2020 sudah update sekali. Oke. Nah, semoga apa yang Miss jelaskan ini menambah pengetahuan ya nak ya. Nah, karena ini merupakan pengetahuan baru ya, ternyata ada sensus penduduk yang tahun 2020. Oke. Sekian penjelasan dari Miss Deka. Terima kasih sudah menonton. Bye.